Halo semua, balik lagi dengan gue Dugi. Setelah sekian lama nggak bahas lagi soal KSN Ekonomi, gue bakal lanjut bahas soal KSNK Ekonomi tahun 2021. Sebelum mulai, gue minta tolong untuk teman-teman sekalian yang bisa bantu like dan subscribe serta share video ini ke teman-teman lain yang mungkin bermanfaat. Dan juga untuk teman-teman yang lagi nyari pelatihan ekonomi, pelatihan persiapan KSNK, aku lagi ngadain bareng Ambisin. Nanti aku taruh linknya di deskripsi video. Dan juga aku juga lagi ngadain tryout juga. Nanti mungkin teman-teman bisa join tryoutnya. Oke, kita langsung bahas soal KSNK 2021. Kita mulai dari nomor 1. Ketika biaya total jangka panjang meningkat seiring meningkatnya jumlah output, maka hal ini disebut sebagai, oke, di soal ini dia nanya kondisi dari biaya total rata-rata jangka panjang atau disingkat long run LRAC, long run average cost. Nah, ketika kita membahas tentang naik turunnya LRAC, maka jawaban yang dapat kita pilih atau probabilitas jawabannya itu ada di diseconomies of scale atau skala diseconomies dan juga skala ekonomis atau economies of scale. Nah, serta skala hasil konstan atau constant return to scale. Jadi ada 3 kemungkinan jawaban yang bisa kita pilih untuk pernyataan LRAC. Nah, maka yang pilihan B dan C bisa kita eliminasi. Terus, jawaban yang benar apa? Jawaban yang benar, kita lihat dari kurva ini. Jadi, economies of scale, maksudnya scale-nya, skala itu bisa diukur atau dianalisis dengan menggunakan kurva LRMC, long run marginal cost, dan juga long run average total cost atau LRAC yang udah kita bahas, kita mention sebelumnya. Nah, ini quantity and ini cost. Nah, dia bilang kurva biaya total rata-rata jangka panjang meningkat seiring meningkatnya output. Berarti itu kondisi ketika LRAC-nya sedang menaik di posisi ini. Di posisi setelah dia berpotongan LRMC. Kita bisa lihat nih. Kalau di sini ketika Q-nya naik misalkan ke Q sini, maka LRAC juga ikut naik. Gitu. Nah, untuk jawabannya diseconomies of scale itu adalah kondisi ketika yang sedang dibahas di soal ini gitu. Jadi ketika LRAC naik, maka bisa dikatakan itu sebagai diseconomies of scale. Itu. Jadi yang sebelah kanan LRAC sedang naik itu diseconomies of scale, batasnya di sini. Diseconomies of scale. Untuk yang economies of scale itu yang di sebelah kirinya. Gitu, yang LRAC-nya sedang turun. Jadi jawaban yang nomor 1 ini adalah yang D, diseconomies of scale. Oke, mungkin clear. Terus kita lanjut ke nomor 2, variable cost is, dia nanya apa itu variable cost. Ya udah, ini kan cuma nanya pengertian biasa kan. Intinya adalah variable cost itu biaya yang ketika terjadi perubahan jumlah barang yang diproduksi oleh perusahaan, maka biayanya juga bakal berubah. Ya udah, tinggal kita cari aja pengertian yang sama dengan pengertian variable cost. Nah, jawabannya benar itu ada yang di D kan. Cost that change when the number of goods produced change. Gitu. Jadi jawaban yang benar yang D. Oke, clear. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nomor 3, dia nanya ciri-ciri berikut, yaitu banyak penjual, diferensiasi produk, dan
perusahaan bebas keluar masuk dari pasar tanpa halangan merupakan ciri-ciri dari oke, banyak penjual, itu ada kemungkinan monopolistik, pasar persaingan sempurna, dan juga oligopoli. Oligopoli itu sebenarnya pasarnya perusahaannya banyak, cuman yang benar-benar menguasai pasar itu si beberapa perusahaan doang gitu. Nah, yang kemungkinan benar jawaban di sini adalah yang A dan B, pasar monopolistik sama pasar persaingan sempurna. Karena dia bilang perusahaan itu bebas keluar masuk dari pasar tanpa ada halangan. Ya udah, berarti tinggal dua kemungkinan itu. Terus dia bilang ada diferensiasi produk. Oke, kalau udah bilang diferensiasi produk dan bukan homogen, maka jawabannya pasti monopolistik gitu. Kalau misalkan dia bilang produknya itu homogen, maka jawabannya pasar persaingan sempurna. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 3 itu yang A. Kemudian lanjut nomor 4, situasi di mana semua pelaku ekonomi yang berinteraksi satu sama lain masing-masing memilih strategi terbaik bagi mereka sendiri dengan mempertimbangkan strategi-strategi yang dipilih oleh pihak lain disebut sebagai oke. Mungkin di soal ini banyak yang terkecoh, mereka bakal jawab game teori gitu ya. Sebenarnya uh, sebenarnya memang salah, tapi memang itu mengecoh gitu karena di game teori dia itu menganalisis kemungkinan hasil dari pasar dengan cara yang kayak di soal gitu. Pelaku-pelaku ekonomi itu berinteraksi satu sama lain dengan apa namanya mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh pesaingnya gitu. Tapi game teori ini hanya alat untuk menganalisis hal tersebut. Tujuan dari situasi yang ingin dicapai itu baru namanya Nash equilibrium gitu. Jadi sebenarnya Nash equilibrium itu banyak. Tapi salah satu cara untuk menganalisis Nash equilibrium itu ada di game teori gitu. Game teori contohnya ya Prisoner's Dilemma gitu. Mungkin nanti ada game teori yang lain. Kalau untuk kartel dan monopoli itu udah salah gitu jawabannya gitu. Jadi kemungkinan bakal terkecoh antara yang A dan yang B gitu. Tapi yang paling benar adalah yang B karena Nash equilibrium itu kondisi, situasi gitu. Dia jelasin situasi kan yang di soal. Jadi jawaban nomor 4 yang B. Gitu. Oke, mungkin clear. Terus nomor 5, barang yang akan mengalami penurunan permintaan ketika pendapatan naik dengan asumsi hal-hal lain tetap disebut sebagai barang. Oke, berarti dia bilang kalau misalkan income-nya naik, ya kan, kuantitas demanded-nya, quantity demanded-nya bakal turun gitu. Berarti hubungannya terbalik dengan pendapatan. Nah, ini namanya barang inferior. Itu kalau barang normal, ya ketika income-nya naik, quantity demanded-nya juga naik gitu. Karena ya memang normalnya manusia itu kayak gitu. Gitu. Kalau pendapatan kita naik, maka nanti kita bakal konsumsi lebih banyak kan. Nah, beda dengan barang inferior. Gitu. Barang inferior justru sebaliknya. Kayak contoh barang-barang yang kurang bisa dibilang kayak dikategoriin atau di uh, skeptis orang-orang itu bahwa barang itu dipakainya buat orang yang menengah ke bawah. Kayak misal biasanya kalau orang makin banyak gajinya dia males gitu buat naik apa namanya naik sepeda atau lain sebagainya gitu. Itu barang inferior. Oke, mungkin di video ini sampai nomor 5 dulu. Nanti kita lanjut pembahasan nomor-nomor berikutnya di video berikutnya. Oke, see you guys.